72 tahun peringatan Sumpah Pemuda, saatnya kobarkan tekad untuk bersatu menjaga Indonesia. Ditulis oleh Widodo SP, dilansir dari sewor.com. Hari ini kita memperingati momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sekedar pengingat, ucapan sumpah yang pertama kali dibagikan dan berkumandang di udara pada 28 Oktober 1928 berbunyi seperti ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Suatu momen yang begitu menggetarkan hati, mengobarkan semangat, menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme, bahkan menyadarkan akan takdir Tuhan bagi negeri ini yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi disatukan dalam bingkai besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yang berani sumpah pernah menjadi pemuda, masih ingat ketika mengucapkan sumpah ini saat kami dikumpulkan, lalu bersama-sama mengucapkan sumpah pemuda ini. Ada getaran dalam hati karena mengingat bahwa berkat jasa dan tekad para pemuda-pemudi yang tercermin dari isi sumpah yang mereka pegikan, menjadi tonggak bersejarah yang saya yakin terus mereka jaga, hingga akhirnya Indonesia mengalami kemerdekaan pada 17 Agustus 45. Sumpah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki 3 arti berikut ini. Pertama, pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya. 2. Pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. 3. Janji atau ikrar yang teguh akan menunaikan sesuatu. Tentu bukanlah suatu ucapan yang remeh, sekedar mengeluarkan kata-kata, atau kalau dalam bahasa sekarang disebut bercuit. Suatu sumpah tentu berbeda. Misalnya, cuitan Fadlizon yang terkesan bagus di media sosial Twitter, tapi seringkali tidak bermakna, hanya buat seru-seruan, atau justru terkesan hendak memprovokasi agar terjadi kegaduhan akan suatu topik atau isu yang diangkat oleh politisi Gerindra itu. Sumpah dilihat dari arti katanya tadi, melibatkan Tuhan, sehingga orang yang bersumpah tak boleh main-main dengan ucapannya. Sumpah juga seharusnya disertai tekad sebagai bukti dari keseriusan ucapan tersebut, bahkan bila perlu menanggung derita untuk berdiri teguh di atas sumpah tersebut. Jika dikaitkan dengan keindonesiaan kita hari ini, maka makna setiap poin dari Sumpah Pemuda itu berarti suatu keteguhan hati, kesiapan menanggung derita atau resiko, bahkan di dalamnya ada semangat untuk rela berkorban demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam tumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan kesatuan bahasa, yakni bahasa Indonesia, jelas tidak disebutkan mengenai satu agama atau keyakinan tertentu. Jadi merujuk pada 3 poin inti dari Sumpah Pemuda tadi, kita diingatkan bahwa kesatuan sebagai bangsa hanya dapat terwujud ketika muncul kesadaran bahwa kita ini satu tumpah darah, bahwa kita ini satu bangsa, dan bahwa kita ini punya bahasa persatuan, lalu diwujudkan dalam kehidupan keseharian apapun agama atau keyakinan yang kita anut, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan, tetapi hanya ada satu, Indonesia. Jadi jika hari ini ada pemuda-pemudi atau orang-orang yang dulunya pernah muda, tetapi merasa ada pihak tertentu yang terlahir atau tercatat sebagai warga negara Indonesia, kemudian membenci, memusuhi atau negerinya, menganggap darahnya halal untuk maaf dibunuh, maka saya meragukan keindonesiaan.
orang-orang seperti ini. Masa kalau satu saudara setumpah darah tapi rela saling menyakiti hanya karena berbeda? Begitu pula mereka yang secara konsisten dan tanpa tahu malu berusaha mengoyak jalinan tali persatuan dan kesatuan lewat berbagai upaya dengan hanya mengangkat perbedaan, permusuhan, atau dalam kondisi tertentu masih menyebutkan pribumi dan non-pribumi. Lebih baik sebelum tahun ini berakhir, kalian tinggalkan saja negeri ini. Carilah negeri lain yang sekiranya kalian anggap cocok untuk ditinggali oleh manusia-manusia macam kalian. Satu lagi buat mereka yang hanya taunya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam atau apapun yang bisa diperoleh dari negeri ini demi keuntungan pribadi atau kelompok. Orang-orang model begini juga sebaiknya menyusul kelompok yang saya usulkan untuk segera meninggalkan Indonesia. Jangan lupa mengajak mereka yang mungkin gerah karena kepentingannya merasa terusik oleh kebijakan Presiden Jokowi. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang berbuat ulah dan tidak mau diajak tertib serta bertanggung jawab. Akhirnya, sebagai mantan pemuda yang sampai kini masih bangga menjadi orang Indonesia, juga masih betah tinggal di negeri ini, saya hendak mengajak, mari kita gemakan lagi gelora Sumpah Pemuda lewat kehidupan keseharian kita, apapun profesi kita, agama kita, status sosial maupun pandangan politik kita, asal semuanya kita pakai untuk kemajuan dan kebaikan bangsa. Mari kita bersatu.